Roh-Mu jadilah, Roh-Mu turunkanlah, Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Datang ya Roh Kudus dan hati umat-Mu, yakinkanlah dengan kuasa-Mu, pimpin jemaat-Mu, di sukacita-Mu tinggal serta. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh penghormatan, pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau. Di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan pada minggu pertama setelah Trinitatis hari ini
diambil dari kitab Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil perpadanan dengan panggilan itu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Dia yang telah mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahaya-Mu. Banyak jiwa dalam dosa menyerah, kirimlah cahaya-Mu. Kirimlah berita Injil, menyerah yang terlelah. Kirimlah berita Injil, menyerah yang terlelah. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahaya-Mu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahaya-Mu.
cahayamu, kirimlah pelita Injil menyertai yang terbelah. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terbelah. Epistel untuk kita pada minggu pertama setelah Trinitatis ini tertulis pada kitab Yesaya 65 ayat 1 sampai 9. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, ya, pembalasan terhadap diri mereka. Atas segala kesalahan mereka sendiri, maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung, dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikian firman Tuhan. Demikian pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Mari kita mendengarkan lagu pujian Kor Narwastu.
letih lesu, tetap Engkau ku turut, apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hambamu berguna di ladangmu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian Cor Letare.
Warta Jemaat Minggu 19 Juni 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Yang berikut anak lahir. Pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak ketiga, bagi keluarga Bapak Mario Martin Gultom, Ibu Putri Yacinta Oktora Boru Tambunan, alamat sektor Peniel. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Yang berikut, warta hendak menikah, warta pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah yaitu Axtro Rewis Marpaung, putra dari Bapak Wismar Marpaung, Ibu Yenti Boru Manurung, alamat Perum Gojier Blok C7 Sektor Horeb, anggota Jemaat HKBP Bogor, dengan Laura Ninta Boru Purba, putri dari Bapak Dharma Purba, Ibu Lili Amelia Boru Sembiring, alamat Perum Gojier Blok D22 Sektor Horeb, anggota Jemaat HKBP Bogor. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 di HKBP Bogor mulai pukul 9 WIB. Yang berikut, anggota Jemaat Belajar Ruas Parguru telah diterima sebagai anggota Jemaat Belajar Keluarga Bapak Heberti Huta Barat, Ibu Angelia Agustriana dengan satu orang anak mereka, datang dari Gereja Pentakosta Pematang Siantar, alamat Perum Bukit Cimanggu City Blok U2 nomor 20, Kecamatan Tanah Sereal, Bogor Kota. Yang berikut pertangyangan sektor. Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 mulai pukul 19 WIB, ibadah pertangyangan sektor bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 2. Tuan rumah dan pelayan pertangyangan sektor adalah sektor Ebenezer, dan sektor lainnya dapat mengikuti melalui Zoom. Link Zoom akan dibagikan oleh Sintua Sektor melalui WA Group. Diminta kepada jemaat supaya hadir mengikuti ibadah pertangyangan tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan. Yang berikut, retreat pelajar CD pada hari Rabu sampai Jumat tanggal 22 hingga tanggal 24 Juni 2022 akan diadakan retreat pelajar CD di 5G Resort Cijeruk. Berangkat dari gereja pukul 12 WIB, didampingi oleh pendeta, Dewan Koinonia, dan beberapa orang Naposo Bulung sebagai panitia. Mari kita doakan supaya retreat tersebut berjalan dengan baik. Yang berikut rangkaian kegiatan pelajar CD menjelang lepas CD. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada kita semua bahwa pelaksanaan acara lepas CD Makatidakon Haporseon akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2022. Berkaitan dengan itu, berikut rangkaian kegiatan yang akan diikuti pelajar CD. Ujian tulisan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022 pukul 14 WIB, bertempat di lantai parkir. Selanjutnya, ujian lisan didampingi orang tua dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 pukul 14 WIB. Selanjutnya, gladi resik pertama pelajar CD bersama orang tua dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 pukul 17 WIB bertempat di gereja.
Selanjutnya, gladi resik kedua hanya pelajar sidi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 pukul 17 WIB bertempat di gereja. Selanjutnya, lepas sidi dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 di kebaktian pagi pukul 9 WIB. Sehubungan dengan itu, ibadah pagi pada tanggal 10 Juli 2022 akan dimajukan dari pukul 7 WIB menjadi pukul 6.30 WIB. Diharapkan kepada semua warga jemaat memperhatikan jam masuk ibadah minggu tersebut. Yang berikut, kunjungan gerejawi seksi Parupuan. Pada hari ini Minggu tanggal 19 Juni 2022, Paduan Suara Seksi Parupuan melakukan kunjungan gerejawi ke HKBP Citra Raya Balaraja Tangerang yang didampingi oleh Amang Pendeta Anwar P. Nababan MTH. Mari kita doakan agar kegiatan tersebut menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Yang berikut, kebaktian Padang Seksi Lansia. Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 mulai pukul 10 WIB, Seksi Lansia akan mengadakan kebaktian Padang bertempat di Bukit Tunggul. Diminta kepada semua lansia gereja kita supaya hadir mengikuti kebaktian Padang tersebut. Kita doakan supaya kegiatan kebaktian Padang itu berjalan dengan lancar. Yang berikut, persembahan kantong keempat. Pada hari ini Minggu tanggal 19 Juni 2022, kita akan menyampaikan persembahan kantong keempat di dalam amplop seperti biasanya untuk keperluan diakoni sosial gereja, dan kita memberikannya ke depan altar. Yang terakhir, keuangan. Saldo pertanggal 10 Juni 2022 sejumlah Rp424.869.682. Saldo ruas mengurupi ruas sejumlah Rp42.226.000. Pemasukan dalam minggu ini Rp65.209.622. Pengeluaran dalam minggu ini Rp104.509.100. Saldo per tanggal 17 Juni 2022 sejumlah Rp427.796.204. Demikianlah warta jemaat yang bisa kami sampaikan. Untuk berita jemaat yang tidak bisa kami bacakan, bisa kita lihat di warta jemaat yang ada pada kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan kesatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan bagi kita pada minggu kita hari ini tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia, pasal yang ketiga,
Dimulai dari ayat 23 sampai 29. Galatia 3 ayat 23 sampai 29 begini firman Tuhan. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Karena iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang tentu haruslah hidup rukun satu dengan yang lain. Itulah sebabnya kalau kita lihat di setiap lingkungan di mana kita tinggal itu akan dibentuklah RT, rukun tetangga, dan RW, rukun warga. RT dan RW itu adalah satu bentuk organisasi masyarakat yang dibuat berdasarkan pembagian wilayah. Dan tujuan dibentuknya RT dan RW adalah untuk menumbuhkan kerukunan antar warga dalam lingkup yang kecil. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kerukunan itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat? Dalam hal ini jawabnya adalah karena dengan hidup rukun maka setiap warga tentu akan memiliki hubungan yang dekat, tentu akan selalu menjaga kesatuan, tentu akan saling bekerja sama dan tolong-menolong, saling mempedulikan yang satu dengan yang lain. Sehingga secara tidak langsung akan terciptalah rasa tenang, rasa aman, rasa tentram dalam komunitas tersebut. Bahkan kalau kita perhatikan dalam sila ketiga Pancasila juga ditegaskan tentang pentingnya sikap mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ini berbicara tentang kerukunan hidup antar warga. Sekalipun kita memiliki latar belakang yang berbeda, ras, suku, agama, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, hal yang senada juga menjadi fokus yang tidak kalah penting jika kita hubungkan dalam konteks berjemaat. Tuhan pun tidak menghendaki orang percaya hidup di dalam perpecahan dan perselisihan satu dengan yang lainnya, karena kita semua adalah satu dalam keluarga di dalam Kristus, warga kerajaan sorga. Karena itu tentulah kita harus menjaga kerukunan antar umat Tuhan. Dan bagaimana caranya? Nats kita hari ini akan mengajarkannya bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, berangkat dari kasus yang dihadapi oleh
jemaat di Galatia, yakni kenyataan akan adanya perpecahan di tengah-tengah jemaat, di mana saat itu terjadi pengelompokan dari yang merasa dirinya paling benar, yaitu kelompok Yahudi dan dari kelompok Yunani. Padahal kedua kelompok ini adalah sama-sama orang Kristen, sama-sama pengikut Kristus, sama-sama telah menerima pengajaran tentang kebenaran kasih Kristus dan sama-sama mengerti akan Taurat. Akan tetapi orang-orang Kristen dari kelompok Yahudi beranggapan bahwa meskipun mereka itu telah menjadi Kristen, tetapi jika tidak secara benar melakukan hukum Taurat, maka itu tidak akan ada gunanya. Dalam hal ini mereka memiliki pemahaman bahwa satu-satunya jalan yang bisa ditempuh untuk menjadi orang Kristen yang murni adalah lakukan hukum Taurat. Dan dalam hal ini mereka sangat mengutamakan kedudukan hukum Taurat itu melebihi apapun. Bagi kelompok Yahudi ini mereka beranggapan bahwa Taurat itu adalah jalan keselamatan. Maka orang yang melakukan Taurat adalah orang yang akan mewarisi janji Allah yang sudah Allah nyatakan kepada Abraham. Dan dengan pemahaman ini maka mereka sering sekali memaksa orang-orang Kristen dari non-Yahudi untuk melakukan proselit. Mereka harus disunat. Mereka juga dipaksa harus mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Dan ketika mereka sudah melakukan hal tersebut, maka mereka dianggap sah untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Itulah yang dipahami dan yang juga ditekankan oleh orang-orang Kristen Yahudi di Galatia pada saat itu. Sehingga itulah juga yang menyebabkan konflik dan perpecahan di antara jemaat pada saat itu. Dan di tengah-tengah pergumulan konflik yang demikian, maka di sini Paulus memberikan pemahaman yang baru bagi mereka. Dengan menjelaskan dahulu posisi dan peran hukum Taurat tersebut di tengah-tengah umat Tuhan pada zaman sebelum Kristus. Dalam hal ini, Paulus mengajarkan bahwa sebelum Kristus datang, Allah memang memberikan hukum Taurat kepada umatnya. Dan fungsi hukum Taurat di sini adalah sebagai penuntun bagi umat Tuhan untuk melakukan ketetapan Allah. Dan Taurat ini pula lah yang digunakan umat Tuhan pada waktu itu sebagai dasar moral dan etika dalam kehidupan mereka. Dan selama itu pula lah manusia berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Akan tetapi setelah Kristus datang, dikatakan manusia tidak lagi berada di bawah pengawasan hukum Taurat tersebut. Karena di dalam Kristus, Allah telah menyatakan kasih karunia-Nya. Di dalam Kristus, Allah telah mengerjakan keselamatan kepada manusia. Dan di dalam Kristus, Allah telah menyatakan kasih-Nya yang besar kepada manusia. Maka manusia dan orang-orang percaya tidak lagi membutuhkan Taurat sebagai jalan keselamatan. Karena keselamatan adalah karya dan pekerjaan Allah. Di dalam Kristuslah orang-orang percaya telah menerima janji yang sudah Allah tetapkan kepada Abraham. Dan karena Kristus itu pula lah status orang percaya diubahkan. Di mana sekarang umat percaya adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus. Dan anak Allah yang dimaksud di sini bukanlah anak secara biologis karena memiliki hubungan darah dengan Abraham.
bukan pula karena dia adalah keturunan Yahudi. Tetapi anak Allah adalah orang yang beriman kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemahaman ini tentu secara tidak langsung telah mengkritik pemahaman Yahudi yang telah dipegang secara turun-temurun pada waktu itu, yang menganggap bahwa merekalah anak Allah karena posisi mereka yang adalah keturunan Abraham, yang mana itu telah melayakkan mereka di hadapan Tuhan, dan secara otomatis mereka juga beranggapan bahwa mereka akan masuk dalam kerajaan Tuhan. Jadi di sini mereka menganggap diri mereka paling benar, sedangkan bangsa-bangsa lain di luar mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan dalam hal ini mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka itu telah jatuh pada kesombongan rohani. Itulah sebabnya di sini Paulus memperbaiki pemahaman mereka dengan menegaskan bahwa orang yang beriman kepada Kristuslah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Dan sekali lagi, itu adalah pekerjaan Allah di dalam kasih-Nya yang begitu besar bagi umat manusia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan mengetahui kenyataan ini, tentu bagi kita di masa kini, tentu bagi kita sekarang, patutlah kita menyadari bahwa betapa istimewanya kita ini di hadapan Allah. Karena kasih-Nya itu telah mengangkat kita menjadi anak-anak Allah, pewaris harta kerajaan surgawi. Bahkan hal itu semakin dipertegas melalui baptisan yang telah kita terima dalam Yesus Kristus. Kita telah masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Kita telah masuk di dalam kasih, di dalam Yesus Kristus. Sehingga semua yang telah dibaptis di dalam Kristus mengenakan Kristus. Dan semua adalah sama di hadapan Kristus. Semua adalah anak-anak Allah. Tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi Yahudi dan Yunani. Tidak ada lagi laki-laki atau perempuan. Tidak ada lagi hamba atau orang yang merdeka. Semua adalah satu. Semua adalah sama di hadapan Allah. Meskipun mungkin secara fisik ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain, tapi itu bukanlah hal yang baik untuk dipakai, membeda-bedakan, atau menganggap diri paling baik, menganggap diri paling utama, menganggap diri paling benar dari yang lain. Karena sesungguhnya semua hakikat jati diri atau secara prinsip kita adalah sama di hadapan Allah, karena kita telah menjadi milik Kristus dan berhak menerima dan mewarisi kerajaan Allah. Dan tentu ini adalah sukacita besar bagi kita semua saat ini. Orang-orang yang beriman kepada Kristus berhak menerima janji keselamatan, janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Itu sebabnya saat ini tentu kita harus bersyukur karena Allah memberikan kita keselamatan secara gratis, secara cuma-cuma. Itu bukan karena Taurat dan bukan juga karena pekerjaan baik yang kita lakukan, tidak. Tetapi itu murni adalah pekerjaan Allah. Karena kasih Allah yang begitu besar, maka Allah memberikan keselamatan itu bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, sebagai tanda bahwa kita sudah menerima keselamatan dari Allah, maka tentu kita haruslah hidup dalam firman Tuhan dan menghasilkan buah-buah pertobatan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hal ini kita lakukan karena kita sadar bahwa betapa berharganya kita itu di hadapan Tuhan. Dan di samping itu juga hal ini tentu mengajak kita
untuk tidak lagi hidup dalam hawa nafsu duniawi, tidak lagi hidup dalam kejahatan, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita senantiasa menjaga diri supaya kita tidak jatuh dalam kegelapan. Menjaga kekudusan kita merupakan hal yang terpenting yang saat ini harus kita usahakan. Sebab dengan darah Kristus kita telah disucikan olehnya. Darah Kristus yang dicurahkan itu selain menyucikan kita, itu juga telah memberikan sukacita kepada kita. Dan kita harus mengingat bahwa hidup kita hari ini adalah oleh karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya jangan ada seorang pun dari kita yang menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di dalam hidup kita. Bapak Ibu, hal ini penting untuk menjadi perhatian kita. Sebab kalau kita perhatikan, tidak sedikit orang yang mengaku Kristen, yang sudah ditebus oleh Allah. Dia rajin beribadah, bahkan mungkin turut dalam pelayanan. Tetapi kehidupan mereka di luar gereja itu sangat tidak mencerminkan bahwa mereka adalah orang-orang percaya. Ada yang suka menipu orang lain, ada yang suka berbicara kasar, dan ada juga yang memiliki gaya hidup yang dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Padahal tahukah kita Bapak Ibu, bukti bahwa kita ini adalah anak-anak Allah sesungguhnya itu tercermin dari perbuatan dan gaya hidup kita sehari-hari. Dan untuk hal ini mungkin kita semua pernah mengingat lagu anak sekolah minggu yang berjudul Aku Anak Raja. Atau dengan kata lain, aku ini anak Tuhan. Semua pasti pernah mendengarkan ini, bahkan mungkin waktu sekolah minggu pernah menyanyikan ini. Jadi lagu Aku Anak Raja ini kan dikatakan aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ya kan? Lagu ini begitu sederhana sehingga sangat mudah sekali untuk diingat anak-anak. Tetapi apa yang diingatkan di dalam lagu ini sesungguhnya begitu penting. Bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga bagi kita orang dewasa. Untuk saya, untuk Bapak Ibu jemaat sekalian. Sadarkah kita Bapak Ibu, banyak orang yang lupa statusnya. Berpikir bahwa mereka bukanlah siapa-siapa. Berbuat salah pun menjadi hal yang biasa. Tidak peduli bahwa perbuatan itu bisa mempermalukan bapaknya. Padahal status yang kita sandang saat ini itu tidaklah main-main. Kita ini anak Allah, anak raja. Layaknya pangeran di sebuah istana. Jika pangeran itu berbudi dan mengasihi, maka harum pula lah nama ayahnya sang raja. Sebaliknya, meskipun raja baik, tapi pangeran itu punya perilaku yang buruk, maka nama ayahnya pun pasti akan turut tercoreng. Di kehidupan sehari-hari, sikap anak pun bisa mempengaruhi penilaian orang akan orang tuanya. Coba kita lihat dan mungkin sering kita dengar, bahkan mungkin kita melakukannya. Lihatlah komentar orang jika melihat ada anak yang nakal, jika ada anak yang bandel. Coba apa dikatakan? Aduh bandelnya anak ini. Ini anak siapa sih? Pasti kita pernah mendengarnya, bahkan mungkin melakukannya. Aduh bandelnya anak ini, itu anak siapa sih? Komentar ini sering sekali kita dengar. Apa yang diperbuat seorang anak sedikit banyak akan selalu berdampak pada orang tuanya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sekali lagi kita harus ingat, kita ini sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan status kita sebagai anak berarti pula bahwa kita ini ahli waris
yang artinya kita dilayakkan untuk menerima berkat-berkat yang disediakan Allah bagi kita. Dan ini adalah sebuah status yang terhormat yang seharusnya kita hargai lebih dari apapun. Jika kita bisa bangga menjadi anak dari orang tua kita, apalagilah menjadi anak Allah. Itu sebabnya saat ini selalu ditekankan bagi kita, dan ini selalu diingatkan bagi kita. Kita semua perlu memahami bahwa jika dikatakan kita telah menjadi anak Allah dan mewarisi apa yang dimiliki Allah selama kita di dunia ini, maka ini tentunya tidak hanya berbicara tentang surga dengan segala isinya, tidak. Namun ini juga berbicara tentang mewarisi karakter Allah. Dan hal ini sangat penting untuk kita perhatikan di dalam mengisi kehidupan kita di dunia ini. Dengan mewarisi karakter Allah, maka sesungguhnya kehadiran kita di dunia ini, khususnya di lingkungan sekitar kita, akan menjadi satu hal yang membawa atau menjadi berkat bagi sesama. Dan ini juga yang akan menjaga hubungan kita dengan sesama kita. Itu sebabnya coba selidiki diri kita masing-masing. Sudah bagaimana dengan kehadiran kita di lingkungan sekitar kita maupun dimanapun kita berada? Apakah sudah memberikan dampak yang baik? Apakah orang-orang merasakan damai sejahtera dengan kehadiran kita atau malah sebaliknya? Coba tanya diri kita. Dan untuk hal ini tentu semoga kehadiran kita dirasakan dampaknya, dirasakan manfaatnya bagi sesama di sekitar kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merasa bahwa kita ini tidak berguna. Jangan. Sebagai anak-anak Allah tidak ada istilah tetaplah berkarya meskipun tidak berguna. Tidak ada istilah seperti itu. Melainkan tetaplah berkarya dan harus berguna. Ingat bahwa Tuhan telah mengubah status kita, maka perkenalkanlah Dia dalam hidup kita supaya namanya semakin dipermuliakan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah berkumandang di tengah-tengah kami, yang mengingatkan kami bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan karena iman di dalam Yesus Kristus. Melaluinya kami diingatkan tentang status kami. Melaluinya kami juga diingatkan tentang hal yang harus ada dalam hidup kami, di mana tentu dalam hal ini sangat penting bagi kami untuk tetap hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dan terlebih harus senantiasa menghasilkan buah-buah pertobatan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ini kami lakukan karena kami sadar betapa berharganya kami di hadapan Tuhan. Karena status yang telah Engkau berikan kepada kami juga dilayakkan untuk mewarisi kerajaan Tuhan, mendapatkan anugerah keselamatan. Kami bersyukur atas itu semua. Sungguh Engkau adalah Allah yang sangat baik, Allah yang selalu peduli bagi kami. Engkau memberikan itu semua secara gratis, secara cuma-cuma. Bukan karena pekerjaan baik yang kami perbuat, bukan karena setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, tetapi itu adalah karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Maka Engkau memberikan keselamatan itu. Kami bersyukur atas itu semua. Itu sebabnya saat ini kami memohon, kiranya tolonglah kami untuk menunjukkan diri kami sebagai anak-anak Tuhan,
sebagai tanda bahwa kami sudah menerima keselamatan dari-Mu. Ajar kami supaya kami meneladani gaya hidup Kristus, supaya melaluinya kami bisa senantiasa memiliki semangat dan motivasi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya di saat kami bertindak, berkata-kata, melangkah, kami hanya rindu untuk melakukan firman Tuhan saja. Supaya melaluinya nama-Mu semakin dipermuliakan. Supaya melaluinya kami bisa menjadi berkat bagi sesama. Supaya melaluinya kami dapat menjaga hubungan baik kami dengan sesama kami. Dan melaluinya kami pun akan memperoleh sukacita bersama-sama di dalam kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, kami percaya Roh-Mu akan memampukan kami untuk melakukannya. Sebab itu, kirimlah Roh-Mu mendiami hati dan pikiran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Bapak yang terkasih, saat ini kami membawa seluruh anggota jemaat-Mu. Engkau Allah yang melihat. Engkau tahu bahwa setiap anggota jemaat-Mu, baik yang beribadah di tempat ini ataupun yang beribadah secara streaming, tentulah mereka memiliki pergumulan masing-masing. Bapa yang terkasih, saat ini kami memohon, jamahan-Mu kiranya dapat membuat hati mereka menjadi lega. Meskipun berat saat ini segala pergumulan yang mereka hadapi, baik itu karena sakit penyakit, kiranya Engkau sembuhkan. Ataupun karena berduka sebab ditinggalkan oleh orang yang mereka cintai, oleh karena kematian, Engkau kiranya hiburkan dan berikan pengharapan yang baru. Dan nyatakan bahwa meskipun mereka ditinggalkan oleh orang yang mereka kasih karena kematian, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Bagi yang bergumul untuk mendapatkan prestasi, nilai yang terbaik di sekolah ataupun di bangku perkuliahan, kiranya Engkau anugerahkan. Bagi yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, mendapatkan pekerjaan, kiranya Engkau tetap memberikan semangat bagi mereka dan jangan biarkan menjadi mereka putus harapan ataupun pesimis dalam menjalani hidup ini. Tapi biarkan semangat mereka tetap menggebu-gebu untuk tetap percaya bahwa pada waktunya nanti Tuhan akan nyatakan. Kami juga berdoa bagi seluruh cita-cita yang ingin diwujudkan oleh semua anggota jemaat-Mu, yang mungkin sampai saat ini belum juga terwujud. Biarlah Tuhan yang mengabulkannya. Dan kami juga berdoa, biarlah kasih setia, rahmat Tuhan selalu mendiami hati mereka. Dan biarlah damai sejahtera-Mu hidup di dalam diri mereka. Dan kiranya Engkau yang selalu mendorong mereka untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Karena di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersatu kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kasih-Nya mempersatukan yang percaya kepadanya.
tubuh Kristus Tuhan. Hanya satu pengharapan bagi yang dipanggil Tuhan. Peliharalah kesatuan rohnya dalam damai sejahtera. Karena satulah tubuhnya, demikian dengan rohnya. Peliharalah kesatuan rohnya dalam damai sejahtera. Dengan hatimu yang rendah dalam cinta kasih Tuhan, peliharalah kesatuan rohnya dalam damai sejahtera. Dengan hatimu yang lembut di dalam kasih Tuhanmu, peliharalah kesatuan rohnya dalam damai sejahtera. Saling mendoakanlah dalam cinta kasih Tuhan. Peliharalah kesatuan rohnya dalam damai sejahtera. Kasihnya mempersatukan yang percaya kepadanya, yang terpanggil dalam satu harapan bagai tubuh Kristus Tuhan. Hanya satu pengharapan bagi yang dipanggil Tuhan. Peliharalah kesatuan rohnya dalam damai sejahtera. Satulah tubuhnya, demikian dengan rohnya. Peliharalah kesatuan rohnya dalam damai sejahtera. Dengan hatimu yang rendah
yang percaya kepadanya, yang terpanggil dalam satu harapan bagai tubuh Kristus Tuhan. Kita nyanyikan ayat yang kedua dan jemaat kami undang untuk berdiri. Satu pengharapan bagi yang dipanggil Tuhan, peliharalah kesatuan rohnya dalam damai sejahtera. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, Raja jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, ibadah kita telah berakhir,
Tapi kita tetap percaya bahwa berkat Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Dan begitu juga di saat kita pulang ke tempat kita masing-masing, biarlah Tuhan yang menyertai perjalanan Bapak Ibu sekalian. Dan di sini kami berdiri, para pelayan yang melayani dalam kebaktian pagi ini, pendeta, majelis jemaat, mewakili song leader dan pemandu musik serta multimedia, mengucapkan kepada kita semua, selamat hari Minggu bagi kita semua, Tuhan memberkati. Horas. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari cahayamu, bantuanmu berikan, janganlah jemu. Kirimlah cahayamu.